Oke guys, balik lagi bersama gue, Matt Podamis. Kita bakal ngebahas tentang bagaimana caranya mengintegralkan eh, dan menyelesaikan ini. Sebelumnya, ini nama integralnya adalah Bose integral. Atau mungkin lagi hujan ya. Atau mungkin bacanya Bose ya, I don't know. Pokoknya integralnya kayak gini lah. Integral dari x pangkat 3 dibagi e pangkat x dikurang 1 dari 0 ke infinity. Caranya gimana? Caranya begini. Pertama, kita nggak bisa mengintegralkan ini gitu ya. Kita nggak bisa integralin duluan nih, x pangkat 3 dibagi pangkat x dikurang 1. Ini gimana integralnya gitu, kita nggak tahu. Mau pakai apa? Parsial gitu? Parsial? Jangan. Pakai substitusi? Substitusi gitu? Jangan, nggak tahu juga. Karena ya mungkin boleh ya, tapi nggak tahu mana yang mau dicoba gitu sebagai substitusi. Jadi, ribet ya. Makanya kita pakai trik. Kalau integral nggak bisa dihitung, maksudnya nggak bisa diintegralin, integral tentunya, kita bawa ke pendekatan melalui deret. Oke, sekarang deret apa? Deret tak terhingga. Oke, deret tak terhingga. Sekarang deret tak terhingganya mana yang mau dibuat deret? X pangkat 3 kah? Pangkat X min 1? Atau yang mana? Gitu. Yang jelas, yang dapat kita coba cari-cari pendekatannya, itu adalah ini. Nih, ini kita miripin bentuknya ke A dibagi 1 min rasio. Ini kita miripin bentuknya ke gini ya, x pangkat 3 dibagi 1, pangkat x kurang 1. Ya kan? Kalau kita kali min 1 sama min 1, jadinya kan gini ya, min x pangkat 3 dibagi 1 dikurang pangkat x. Nah ini udah setara nih bentuknya. Jadi rasio sama dengan pangkat x. Tapi ingat, pangkat x itu saat x paling kecil ya, x0 misalkan. X0 berarti rasionya sama dengan pangkat 0 sama dengan 1. Sedangkan syarat dari apa namanya rasio untuk deret tak terhingga, deret geometri tak terhingga, itu adalah min 1 kurang dari R kurang dari 1. Sini ada kurang, bukan kurang sama dengan tuh bukan. Ya kan? Jadi salah. Jadi ini salah. Oke? Nah, sekarang bentuk udah mirip. Tapi kira-kira gimana pendekatannya sekarang? Gimana kalau kita kali sama kita rasionya pangkat min x. Gimana kalau rasionya pangkat min x? Kalau x-nya 0, coba. X-nya 0. Rasionya jadi berapa? Pangkat min 0 gitu kan? 1. Nah, oh iya, sebelum lanjut, ini rasio yang di sini, ya, yang di sini nih, itu untuk 0 kurang dari x kurang dari tak terhingga. Oke? Batasnya aja sih. Tapi tetap nggak memenuhi. Nah, ini kan untuk x sama dengan 0 dia jadinya 1. Karena nggak boleh 1, berarti nanti 0 kurang dari x gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kalau R-nya lagi, X-nya 1, maka R sama dengan 1 E. 1 E itu adalah 0, sekian, 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 nggak perlu dipeduliin. X-nya 2, dia jadi rasionya 1 E kuadrat. Atau 0, sekian lah, nggak usah dipeduliin. Intinya seperti itu. Jadi, ini memenuhi. Nih, memenuhi. Dia makin besar, X-nya makin besar, X-nya makin besar, rasio makin kecil. Maka, rasio yang tepat adalah E pangkat min X. Untuk X-nya, untuk ya X-nya 0 kurang dari X kurang dari tak hingga. Dan sudah tepat. Oke. Nah, sekarang, supaya bisa muncul bentuk E pangkat min X, diapain? Kita kali sama E pangkat min X. Kita kali E pangkat min X. Jadi begini. Nih, X pangkat 3 dibagi E pangkat X dikurang 1. Kita kalikan sama E pangkat min X, E pangkat min X. Sehingga didapat X pangkat 3 dikali E pangkat min X dibagi 1 dikurang E pangkat min X. Nah, dari sini udah jelas bahwa ini sebagai suku pertama, ini sebagai rasio.
Nah, karena ini deret geometri tak terhingga, mengingat batasnya juga ini ya, batasnya sampai tak hingga gitu, maka kita perlu definisikan deret itu. Deret itu kan begini ya, deret ini kan suku ya, maksudnya barisan, barisan, barisan geometri. Tapi kalau n-nya dari dari satu ke tak hingga, dia jadi deret geometri tak terhingga. Maka tinggal ditulis sigmanya adalah n sama dengan satu sampai tak hingga untuk A dikali R pangkat N kurang satu. Nih, deretnya. Sekarang, kita di sini aja. Sekarang, kita tulis lagi. Sigma untuk N sama dengan satu sampai tak hingga. A-nya itu adalah ini. X pangkat 3 dikali E pangkat min X. Sementara R-nya adalah E pangkat min X yang dipangkat N kurang satu. Sigma N sama dengan satu sampai tak hingga dari X pangkat 3 dikali kali X lagi. Dikali E pangkat min XN. Dapat dari mana? Dapat dari sini kali di jumlah sama ini gitu ya, dapat. Nah, jangan lupa soal awalnya itu adalah integral 0 ke tak hingga dari sigma n sama dengan satu sampai tak hingga x pangkat 3 dikali E pangkat min xn dx. Sampai sini. Mau diapain? Sampai sini ingat bahwa properti atau sifat dari sigma itu bisa ditukar sama integral. Karena memang sama aja gitu. Kita tukar jadinya sigmanya di depan, ini kan, integralnya dalam. X pangkat 3, E pangkat min xn dx. Oke, sampai sini kira-kira apa kalian melihat sesuatu yang mungkin unik gitu? Ya, jawabannya iyalah. Kalau nggak dibuat videonya. Jawabannya iya. Nah, ini bisa dibawa ke gamma function, gamma dari n. Tapi gimana caranya? Caranya gini. Caranya kita substitusi, misalkan T sama dengan xn. Maka dt sama dengan x, eh, ndx maksudnya. Nah, dari sini kita dapat x sama dengan t per n. Sehingga untuk sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dikali integral, bukan kali ya, maksudnya dari integral 0 ke tak hingga x pangkat 3 itu adalah t per n yang dipangkat 3 dikali e pangkat min t dt. Bukan dt. Nah, dx itu adalah 1/n dt. Jadi ada 1/n dt. Ini udah mau selesai nih. Integral dari 0, integral sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga, integral 0 ke tak hingga, ini t pangkat 3 dikali e pangkat min t dibagi n pangkat 4 dt. Kita pindah ke atas ini. Nah, n itu adalah variabel untuk si sigma, jadi bisa dikeluarkan. Jadi gini, nah gitu, kali integral 0 ke tak hingga untuk x, bukan x lagi, tadi udah berubah ya. Untuk t pangkat 3, pangkat min t dt. Untuk batas itu sama aja, jadi nggak perlu dicari, maksudnya perlu dicari tapi sebenarnya sama hasilnya. Jadi kita bisa skip biar cepat. Oke, nah sampai sini kalian lihat bentuk ini. Sadar nggak bahwa ini adalah gamma dari 4. Gamma dari 4 sendiri adalah 4 dikurang 1 faktorial, atau 3 faktorial atau 6. Jadi, bisa diubah menjadi 6 dikali sigma n sama dengan 1 ke tak hingga 1/n pangkat 4. Udah mau selesai? Udah. Ini udah sederhana banget. Sekarang gini, masalahnya tinggal ini. Ini apaan gitu. Kita nggak tahu. Ya gue tahu sih, karena kan gue bikin video, gue tahu jawabannya. Jadi ini adalah sebuah fungsi yang namanya zeta. Zeta itu lambangnya begini. Zeta dari 4. Ini, jadi sebelumnya zeta itu, zeta untuk ini ya, untuk S lambangnya.
bukan 5, itu adalah sigma dari S sama dengan, dari N sama dengan 1 sampai tak hingga untuk 1/n yang di pangkat S. Gitu. Nah, dalam hal ini S-nya adalah 4. Oke. Jadi, pertanyaannya makin simpel lagi. 6 dikali zeta dari 4. Berapakah zeta dari 4? Zeta dari 4 itu sesuai tabel, itu nilai khusus yang hasilnya adalah 6 dikali pi pangkat 4 dibagi 90. Sehingga jawabannya adalah pi pangkat 4 per 15. Ini jawabannya. Oke, jawabannya ini. Mungkin ada yang bingung dari mana nilai ini. Nilai ini didapat dari, memang ada tabelnya. Tapi kalau mau pembuktian, dia pakai identitas Parseval. Parseval itu ada dalam materi deret Fourier. Ya, kalau nggak salah deret Fourier. Gitu, itu di kalkulus lanjut. Intinya seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, jawabannya adalah pi pangkat 4 bagi 15. Wow, mabok-mabok tuh. Oke, oke, sampai sini aja. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bagi yang mau nanya soal apapun itu, SBMPTN, UN, kuliahan, apalagi lah, serah. Langsung komen aja ya. Dadah. See you in the next video.